Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Apriliawan, NIM 113840010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen industri, yaitu usaha kreatif tentang untuk memenuhi UTS. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produk saya, yaitu Household Product by Ahmad Raffi. Jadi produk kami mempunyai dua produk. Yang pertama itu ada Infocus Mini, berbentuk pemanggangan roti, daya rendah 200 watt, dan desainnya unik. Jadi gambar di sini itu hanya gambar ilustrasi karena produknya belum ada. Lalu yang kedua ada Japis, ya, bertangan tapis. Didesain modis, ramah lingkungan, dan strap bermotif tapis. Nah, jadi Infocus Mini ini berbentuk pemanggang roti, cocok untuk menemani acara santai Anda. Nah, selain Infocus Mini, Infocus ini bisa digunakan sebagai charger HP, ya. Bisa juga ngecas, ya. Kalau baterai penuh, dia itu bakal keluar sendiri kayak roti yang sudah matang gitu. Mungkin kawan-kawan tahu ya panggangan roti dulu itu seperti apa. Dan kapasitas kapasitas dari baterai Infocusnya sendiri yaitu 20.000 mAh. Nah, jadi Infocus Mini spesifikasi bisa kita lihat ya. Di sini ada lebar ukuran proyeksinya itu 24 sampai 60 cm, maksimal resolusinya itu 1920 kali 1080, dan resolusi Infocus Mini ini bisa support sampai 1080 pixel. Nah, yang kedua itu Japis, jam tangan tapis. Nah, jadi jam tangan ini nih didesain kekinian, ramah lingkungan, strapnya itu maksudnya ini, tali jamnya bermotif tapis. Kenapa dia ramah lingkungan? Karena dia itu menggunakan plastik daur ulang, yaitu polyethylene terephthalate atau plastik PET. Nah, jadi spesifikasi jam tangan tapis ini namanya Japis, ya, brand Japis, ya, tipe 001. Nah, ini tuh bisa dipakai untuk segala jenis kelamin, ya, oke, unisex. Nah, ini juga jamnya ini berdiameter 42 mm, case material itu stainless, dan strapnya itu ini, tali jamnya ini berbahan dasar plastik daur ulang polyethylene terephthalate atau plastik PET, ya. Water resist, terus menggunakan baterai jelas, dan untuk kacanya itu mineral glass. Nah, ketika kawan-kawan memberi produk kami akan mendapatkan jam tangan, buku ori, manual book, dan paper bag. Oke, kita akan lanjut ke analisis dan perancangan kerja. Jadi dari produk kami ini memiliki langkah-langkah dalam produksinya. Kita memiliki tahap praproduksi dan pasca produksi. Yang pertama itu informasi. Jadi kita itu mencari informasi-informasi tentang informasi pasar untuk yang digunakan untuk nanti produk kami. Contohnya, ketika anak-anak zaman sekarang ingin mau tampil modis, maka kita akan membuat produk yaitu jam tangan tapis. Tampilannya itu modis dengan nuansa kedaerahan itu bermotif tapis. Nah, ini bahan baku. Nah, bahan bakunya contohnya itu untuk bahan baku Infocus Mini tersebut itu sudah tersedia banyak, yaitu kayak seperti perangkat elektronik umum. Dan untuk jam tangan, bahan dasar yang dikhususkan itu plastik itu ya, polietilen yang bersumber dari bahan-bahan bekas, ya, jadi ramah lingkungan gitu. Nah, jadi untuk tenaga kerja ini selalu kita adakan pelatihan agar nanti dalam pembuatan proses produksinya itu mumpuni. Dan untuk mesin dan fasilitas produksi juga kita sudah memenuhi standar. Nah, yang kedua ini ada tahap pasca produksi. Setelah barang tersebut kita jadi, baik itu untuk Infocus Mini dan jam tangan tapis, itu nanti kita di kemasannya itu kita akan
input juga kayak manual book. Nah, manual book itu apa? Untuk kayak penjelasan, cara perawatan, dan lain-lain. Kita juga menyediakan layanan servis atau garansi. Semisal Evocos Mini itu rusak, atau jam tangannya itu memiliki kecacatan, itu bisa ditukarkan sebagai garansi. Nah, produk akhirnya itu sudah jelas. Produk akhirnya itu tadi, yaitu Invocus Mini yang berbentuk panggangan roti dan jam tangan tapis yang seperti jam tangan dan strap atau gelang tali ininya ini berbentuk B, maksudnya bermotif tapis. Nah, untuk limbahnya ini kita kontrol ya. Dan misalkan kalau untuk khususnya untuk jam tangan tapis itu bahkan kita itu bisa mendaur ulang strapnya kembali untuk dijadikan strap lagi. Nah, jadi di pengawasan operasi untuk pengawasan operasi di perusahaan kita itu yang pertama itu kita akan melakukan perkiraan atau estimasi ya. Jadi estimasi ini didasarkan pada tingkat permintaan produk yang akan datang ya, berdasarkan data penjualan masa lampau. Jadi ibarat kita itu untuk di forecasting ya, untuk dapat perkiraan penjualan di masa depan. Nah, yang kedua itu ada perencanaan operasi atau produksi. Ini itu untuk mengetahui jumlah barang yang harus diproduksi dengan didasarkan pada hasil perkiraan dan persediaan yang ada. Jadi misal kalau khususnya untuk barang Invocos Mini itu diproduksi dalam jumlah tertentu agar ketika konsumen inginkan barang sudah ada. Contohnya itu. Nah, yang ketiga ini ada pengawasan dan perencanaan persediaan. Jadi di produk kita itu memiliki persediaan yang nantinya digunakan untuk mempermudah produksi barang untuk dipasarkan pada konsumen. Yang keempat itu ada material requirement planning. Nah, jadi ini fungsinya, metode ini metode perencanaan kebutuhan material. Nah, ini digunakan untuk penjadwalan produksi. Nah, jadi penjadwal produksinya ini jadi supaya nanti ketika akan memulai produksi tidak terjadi keterlambatan produksi karena material yang disebabkan oleh material yang belum ada. Jadi kita di dalam planningnya ini kita harus menyediakan bahan baku untuk semua item komponen produk agar jadwal produksi tidak terhambat. Yang keempat, kelima, keenam, yang keempat, ini line balancing. Nah, itu untuk meminimumkan ketidakseimbangan antara mesin produksi untuk mendapatkan waktu yang sama di tempat kerja sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. Jadi maksudnya kan di dalam pembuatan baik itu Invocos Mini atau jam tangan tapis. Nah, di Invocos Mini itu kan banyak komponen-komponen. Nah, jadi di dalam komponen, ketika perakitan komponennya itu diurutkan dari yang paling utama hingga casing. Nah, dan itu line balancingnya ini ya dirakit, jalur perakitannya itu dibuat seefisien mungkin. Nah, yang keenam ini ada konsep just in time. Nah, jadi kita itu memproduksi produk yang diperlukan pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan dengan cara yang paling ekonomis dan efisien. Contohnya ini bisa dibilang khususnya untuk jam tapis kita itu sistemnya pre-order. Nah, jadi ketika khusus itu kan pre-order ya, jadi minimal di konsep just in time ini kita bahan bakunya ini minimal sudah ada. Itu untuk ketersediaan bahan baku. Dan misalkan untuk bahan stok, nah kan ketika produk diperlukan oleh konsumen, barang tersebut sudah bisa disalurkan kepada konsumen. Oke, saya lanjut. Jadi di manajemen operasi ini kita punya yang pertama itu rancangan proses, yaitu meneliti, memperkirakan, dan mengembangkan proses mengembangkan produk. Nah, jadi agar produk kita nanti dapat bertahan lama. Nah, yang kedua ini ada inovasi, yaitu adaptasi atau pembaruan
proses atau output. Yang dimaksud dalam proses atau output di sini itu adalah produk. Kenapa kita harus berinovasi? Kenapa kita harus berinovasi? Tentu saja untuk memenuhi nanti perubahan lingkungan eksternal, maksudnya itu masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan data. Jadi yang pertama itu eh, penggunaan data ini penting untuk analisis perencanaan yang kuat ke depannya. Nah, selanjutnya ada analisis inventaris, yaitu untuk mengelola inventaris dalam rantai pasokan, agar ketika terjadi kekurangan produk, baik itu baru atau pengganti garansi. Jadi, ketika barang tersebut kita mendapati komplain dari konsumen mengenai kecacatan suatu produk, nah kita sudah siap untuk mengganti produk tersebut. Lalu ada kontrol produksi. Kita ini mempunyai manajemen operasional yang efektif dan efisien. Lalu ada kolaborasi antar departemen. Dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, tentunya semua departemen di perusahaan kami, baik departemen keuangan, penjualan, pemasaran, SDM, dan departemen lainnya itu bisa bekerja secara optimal. Lalu ada mengelola sumber daya manusia. Manajemen dan pengaturan tenaga kerja perusahaan kita itu dilakukan dengan seefisien mungkin agar terciptanya kepuasan pelanggan dan meningkatnya kualitas dari produk kami. Nah, yang selanjutnya ini ada pelayanan. Nah, pelayanan di sini itu kita menggunakan khusus jam tapis ini menggunakan metode assemble to order, yaitu untuk pembuatan barang dilakukan sistem pre-order agar menyediakan produk kualitas tinggi. Jadi kita buat jam tapis ini dengan teliti. Tentunya metode yang kita gunakan itu first come first service. Jadi di mana yang memesan pertama akan dibuatkan antrian pembuatan pada produk pertama. Untuk harga jam tapis ini sebuah jam tangan bermotif tapis Lampung berukuran 42 mm ini dihargai 100 hingga 200 ribuan. Nah, selanjutnya itu Infocus Mini ya. Jadi Infocus Mini berbentuk pemanggang roti ini menggunakan metode make to stock. Jadi untuk pembuatan barang dilakukan dengan cara make to stock. Jadi agar pemeliharaan persediaan produk. Jadi ketika ada yang membeli, barang tersebut sudah ada dan siap dikirim. Untuk harga mini LED proyektor ini yang biasa kita gunakan untuk teater mini atau bioskop di kamar dengan fitur lengkap dan harga ini terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga 700.000 hingga 800 ribuan. Oke, sekian dan terima kasih.